Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikarenakan masa sekarang adalah pandemi corona, jadi kita berdiskusi melalui video ya. Siap. Nah, untuk memenuhi penilaian pas atau penilaian akhir multikultural, kita disuruh untuk membuat video pembelajaran. Dan ada 4 tema yang harus kita pilih untuk menjadi materi di dalam video tersebut. Nah, silahkan kalian mengemukakan pendapat memilih tema yang keberapa. Tema yang pertama, Ja. Tema pertama. Iya, yang pertama. Ya. Belajar tentang budaya. Nah ya, kalau menurutku sih bagusnya memang tema yang pertama, belajar tentang budaya. Jadi kita tuh bisa belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, dan juga menurutku bagusnya itu kita memilih salah satu suku yang ada di Indonesia. Memilih misalnya Jawa atau Bugis. Tapi aku sukanya suku Bugis aja. Gimana, kalian semua setuju kan? Iya, menarik tuh suku Bugis. Iya, Bugis aja lah. Nah, oke. Nanti untuk pembagian tugasnya lagi ya. Untuk saudari Rizka Burhani nanti mencari materi mengenai Bugis. Nah, untuk saudari Diani nanti menyusun materi dari Bugis yang sudah Rizka cari. Oke. Nah, untuk saudari Becil tugasnya mengeditan video ya. Siap. Nah, untuk saya sendiri biar biar yang buat kesimpulan dari semua materi kita. Oke? Oke. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia juga memiliki ragam budaya, ras, suku bangsa, dan berbagai macam agama yang ada. Tetapi Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam belajar tentang budaya, kami mengambil salah satu contoh suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bugis. Nah, di dalam budaya suku Bugis ini ada yang dinamakan dengan rumah adat. Rumah adat suku Bugis punya keunikannya tersendiri loh. Keunikannya adalah rumah adat suku Bugis memanjang ke belakang dan ditambahkan di samping kiri dan bagian utama dan bagian depannya. Rumah suku Bugis memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah sauraja dan yang kedua adalah bola. Sauraja digunakan pada kalangan bangsawan, sedangkan bola digunakan pada rakyat biasa. Selanjutnya, di dalam suku Bugis juga memiliki senjata tradisional yang digunakan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu badik. Badik adalah senjata tradisional khas suku Bugis yang termaksud ke dalam jenis senjata tikam tusuk. Selanjutnya, kesenian suku Bugis. Suku Bugis juga terkenal dengan kesenian tarinya. Di antaranya adalah yang pertama, tari Paduk Pabosara. Oleh masyarakat suku Bugis, tarian ini digunakan pada saat upacara penyambutan tamu. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada tamu yang berkunjung. Tari Mapa Dendang. Oleh masyarakat suku Bugis, tarian ini digunakan pada saat syukuran panen padi. Selanjutnya, alat musik suku Bugis. Masyarakat suku Bugis memiliki alat musik untuk membantu melengkapi keindahan tarian mereka. Adapun alat musiknya, yang pertama, kecapi, gendang, suling. Busana dan pakaian adat suku Bugis. Yang pertama ada jas tutu. Jas tutu ini adalah pakaian adat untuk laki-laki pada suku Bugis. Pakaian ini biasa dipadukan dengan celana, paroci, dan dengan menggunakan sarung taulipa, serta tutup kepalanya menggunakan songkok. Yang kedua, baju bodo. Pakaian tradisional ini biasa digunakan pada acara adat seperti pernikahan. Tapi sekarang baju bodo semakin meluas.
dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti lomba menari dan menyambut tamu-tamu kehormatan. Untuk dalaman baju bodo menggunakan warna yang sama namun lebih terang. Selain itu, untuk bawahan menggunakan lipak sabe. Yang ketiga, lipak sabe. Lipak sabe merupakan sarung khas dari suku Bugis, khususnya daerah Bone, Wajo, dan Sopeng. Pusat produksi sarung ini adalah di Kota Sekang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lipak sabe berasal dari bahasa Bugis yang artinya sarung sutra, yang dimana teksturnya kaku dan memiliki corak serta warna yang beragam, serta memiliki arti di setiap motifnya. Lipak sabe biasanya digunakan sebagai bawahan baik oleh pria maupun wanita. Untuk pria dipadukan dengan jas tutu dan songkok reca, dan untuk wanita dipadukan dengan baju bodo. Biasanya sarung ini digunakan pada acara adat, pernikahan seperti mapaci dan sebagai hadiah pernikahan. Yang keempat, songkok reca. Songkok reca adalah songkok khas dari suku Bugis yang terbuat dari serat pelepah daun lontar yang dibuat dengan cara dipukul-pukul atau dalam bahasa Bugisnya direca-reca. Baik, selanjutnya yaitu mengenai adat istiadat dari suku Bugis. Suku Bugis memiliki kebudayaan yang unik dan tetap eksis di masa kini. Pasalnya, suku Bugis memiliki keragaman budaya yang tak jauh menariknya dari suku lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti pada kebudayaan dan adat istiadatnya. Yang pertama yaitu akikah. Dalam bahasa Bugis disebut Mapende Tojang. Mapende Tojang pada tradisi Bugis dijadikan sebagai simbol doa bagi sang anak agar memiliki kehidupan yang baik. Yang kedua yaitu hitan atau sunatan. Bagi masyarakat Bugis, hitan untuk anak perempuan disebut makate dan bagi anak laki-laki disebut masunna. Dalam tradisi tersebut dikenal sebagai proses pengislaman bagi sang anak. Pada proses makate, anak diberi gula merah berharapan agar kehidupan anak akan semanis gula merah. Yang ketiga yaitu pernikahan. Di dalam suku Bugis, pernikahan terdiri dari berbagai rangkaian ritual, yaitu mak manuk-manuk, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk menyelidiki status dari perempuan yang hendak dipinang. Kemudian mapetu ada, merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengumumkan apa yang hendak disepakati sebelum pernikahan, seperti tanggal pernikahan, mahar, dan lain sebagainya. Kemudian Mapande Teme dan Mapaci. Mapande Teme merupakan ritual hataman Al-Quran dan juga permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rencana pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Dan Mapaci dilakukan setelah Mapande Teme. Mapaci dapat diartikan sebagai pemberian paci atau daun pacar kepada telapak tangan mempelai. Kemudian boting atau akad nikah. Calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita dengan ditemani oleh kedua orang tua dan juga kerabat dekat serta tokoh masyarakat dengan membawa beberapa seserahan dan juga kue-kue. Nah, kalian sudah menyimak kan videonya? Tibalah kita pada kesimpulannya. Kesimpulan belajar tentang budaya adalah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Jika dikaitkan dengan sekolah dasar, belajar tentang budaya perlu dilakukan. Karena apa? Karena di sekolah dasar bagus untuk pembelajaran sejak dini, yaitu untuk pembelajaran tentang budaya. Kita bisa menjelaskan kepada anak sekolah dasar mengenai budaya apa saja yang ada di suku mereka masing-masing, sehingga anak sekolah dasar dapat mengetahui
budaya itu seperti apa dan tetap melestarikannya sejak dini.